Halo Sobat Bima, bertemu lagi dengan saya Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu subtes tryout UTBK, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama. Semua perusahaan yang memproduksi daging buatan mengalami emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan peternakan hewan. Jika diketahui perusahaan X memproduksi daging buatan, maka simpulan yang dapat diambil adalah kita lihat semua perusahaan yang memproduksi daging buatan ini kita asumsikan sebagai P. Mengalami emisi yang lebih rendah. Emisi yang lebih rendah ini berarti Q. Sehingga urutan sebab akibatnya adalah jika P, maka Q. Lalu soal menyatakan, jika diketahui perusahaan X memproduksi daging buatan. Karena perusahaan X ini memproduksi daging buatan, berarti perusahaan X itu adalah P. Sehingga kesimpulannya, perusahaan X akan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Kita lihat opsi A. Emisi yang dihasilkan perusahaan X dalam membuat daging buatan pasti lebih rendah dibandingkan dengan peternak hewan. Ini betul, karena sudah sesuai dengan alur sebab akibat. Kalau B, emisi yang dihasilkan perusahaan X dalam membuat daging buatan kemungkinan besar jauh lebih rendah. Bagaimana antara opsi A dan B ini mirip-mirip? Yang kita ambil adalah yang pasti lebih rendah sesuai dengan pernyataan di Q. Sementara kalau B ini baru menyatakan kemungkinan, sehingga kurang tepat. Opsi C, emisi yang dihasilkan perusahaan X dalam membuat daging buatan sama dengan dibandingkan dengan peternak hewan. Ini kurang tepat kalau disebut sama dengan, karena harusnya lebih rendah. Opsi D, emisi yang dihasilkan perusahaan X dalam membuat daging buatan pasti lebih tinggi. Ini salah, karena harusnya pasti lebih rendah. Lalu opsi E, emisi yang dihasilkan perusahaan X dalam membuat daging buatan kemungkinan besar lebih tinggi. Ini juga salah, karena seharusnya lebih rendah. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal pertama ini adalah opsi A. Soal nomor 2. Warga A mengatakan, UMR Yogyakarta rendah karena harga kebutuhan pokok di Yogyakarta lebih murah daripada di kota-kota lain. Warga B mengatakan, gaji UMR yang masih rendah ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendirikan perusahaan di Yogyakarta. Seorang peneliti mengatakan, penyebab UMR Yogyakarta rendah adalah tidak tersedianya lapangan kerja di Yogyakarta, sehingga persaingan antar perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja menjadi tidak ketat. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai pernyataan penelitian tersebut? Kalau kita lihat, seorang peneliti menyatakan penyebab UMR di Yogyakarta rendah. Antara warga A dan warga B, yang menyatakan penyebab dari UMR Yogyakarta rendah adalah warga A. Yang mengatakan UMR Yogyakarta rendah karena harga kebutuhan pokok lebih murah. Tetapi, kalau kita lihat peneliti ini, dia menyatakan justru penyebab UMR Yogyakarta rendah adalah tidak tersedianya lapangan kerja. Sehingga, pendapat peneliti ini berbeda dengan pendapat dari warga A. Dengan kata lain, pernyataan peneliti tersebut memperlemah warga A karena berbeda pendapatnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 3. Perekonomian negara A tumbuh pesat meskipun tingkat pengangguran tetap tinggi. Sementara negara B mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, tetapi tingkat penganggurannya rendah. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Kalau kita perhatikan, kondisi negara A ini
sebenarnya ekonominya pesat, tetapi justru banyak pengangguran. Lalu di negara B ini kebalikannya. Ekonominya lambat, tetapi banyak yang kerja atau penganggurannya rendah. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Kita harus menganalisis antara A, B, C, D, E mana yang paling mungkin bisa sesuai dengan kedua kondisi tersebut. Atau salah satu kondisi di negara tersebut. Kita cek yang A. Negara A menggunakan robot dan AI dalam banyak bidang pekerjaan. Opsi A ini masih kita anggap mungkin. Karena apa? Karena di negara A penganggurannya tinggi, tetapi ekonominya tumbuh pesat. Berarti orang-orang tidak banyak yang bekerja. Yang bekerja bukan manusia ya. Yang bekerja itu kemungkinan robot atau AI dalam bidang pekerjaan. Opsi A masih bisa kita anggap sebagai yang mungkin benar. Lalu opsi B, negara B memiliki lebih sedikit program pelatihan kerja daripada negara A. Kalau kita lihat kondisi di negara B, ini justru penganggurannya rendah. Artinya, kemungkinan besar pelatihan kerjanya justru banyak ya, bukan sedikit. Karena banyak yang bekerja, gitu ya, bukan banyak yang menganggur. Opsi C, negara A memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan banyak industri. Kalau seandainya dibutuhkan oleh banyak industri, seharusnya tidak banyak yang menganggur, tetapi di negara A justru penganggurannya tinggi atau banyak yang tidak bekerja. Dengan kata lain, SDM di negara A tidak bekerja. Sehingga ini kurang tepat. Kalau D, negara B fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada pendidikan. Kalau dia fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kenyataannya ekonominya tumbuh dengan lambat. Jadi kurang tepat. Lalu opsi E, negara A memiliki 10 juta lapangan kerja baru. Kalau banyak lapangan kerja baru, seharusnya tidak banyak yang menganggur. Tetapi di A justru tingkat penganggurannya tinggi. Dengan demikian, opsi yang paling mungkin untuk soal ini adalah opsi A. Negara A menggunakan robot dan AI dalam banyak bidang pekerjaan. Soal nomor 4. Jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau X meningkat drastis tahun ini. Dinas Pariwisata menyatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya promosi wisata besar-besaran melalui media sosial. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen Dinas Pariwisata? Kita lihat, Dinas Pariwisata tadi berargumen bahwa hal ini yang dimaksud adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat drastis terjadi karena adanya promosi wisata besar-besaran melalui media sosial. Berarti asumsinya adalah kegiatan promosi besar-besaran melalui media sosial kemungkinannya dilakukan tahun ini. Mengapa demikian? Karena jumlah kunjungan wisatawannya meningkat drastis tahun ini. Mari kita lihat opsi mana yang tepat atau yang akan memperkuat argumen dari Dinas Pariwisata. Pilihan A, beberapa tempat wisata lain juga mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Pilihan A kurang tepat karena teks ini hanya membahas kunjungan wisatawan ke Pulau X, tidak membahas tempat wisata lain. Opsi B, selain promosi, akses transportasi ke Pulau X juga diperbaiki. Opsi B ini kurang tepat karena teks tidak membahas akses transportasi. Opsi C, wisatawan yang datang ke Pulau X juga berasal dari berbagai negara. Opsi C kurang tepat dan tidak berkaitan dengan teks. Opsi D, pendapatan sektor pariwisata di Pulau X lebih tinggi dibandingkan pulau lain. Opsi D ini kurang tepat karena dua hal. Yang pertama, opsi D ini berargumen tentang pendapatan yang tidak dibahas di teks. Yang kedua, opsi D juga membandingkan dengan pulau lain yang tidak dibahas di teks. Sehingga opsi E adalah opsi yang tersisa. Tahun lalu, Pulau X belum dipromosikan secara luas di media sosial.
Ini akan memperkuat argumen dari Dinas Pariwisata karena promosi kegiatan wisata melalui media sosial itu baru dilakukan tahun ini. Atau asumsinya tahun lalu belum diadakan atau dipromosikan secara luas melalui media sosial. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 5. Angka pengangguran di kota Y terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Seorang ekonom menyatakan bahwa kurangnya keterampilan tenaga kerja adalah penyebab utama meningkatnya angka pengangguran. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat ekonom tersebut? Kita lihat, fokus soal ini adalah memperlemah. Sehingga kita harus mencari jawaban yang bertentangan dengan teks. Teks menyatakan bahwa penyebab pengangguran yang meningkat ini karena kurangnya keterampilan. Kita akan mencari opsi mana yang berkaitan dengan kurangnya keterampilan atau kebalikan dari kurangnya keterampilan. Kita lihat yang A, banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Opsi A ini akan memperkuat dari pendapat dari ekonom tersebut karena ekonom mengatakan orang itu menganggur karena kurang keterampilan. Sehingga banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan keterampilan khusus ini akan memperburuk atau membuat pengangguran di kota Y semakin tinggi. Jadi ini tidak memperlemah. Opsi B, kota lain memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Opsi B kurang tepat karena teks ini hanya berbicara tentang kota Y, tidak membicarakan kota lain. Sehingga opsi B tidak memperlemah, tetapi disebut sebagai tidak relevan. Tidak memperlemah dengan tidak relevan adalah dua hal yang berbeda. C. Pemerintah menyediakan sedikit program pelatihan kerja bagi masyarakat. Opsi C ini justru akan memperkuat ekonom. Karena apa? Karena pemerintah yang menyediakan sedikit program pelatihan kerja ini akan berdampak terhadap para pekerja yang kurang keterampilan. Sehingga makanya pengangguran di kota Y ini semakin meningkat. Jadi ini tidak memperlemah. Opsi D, orang-orang dengan keterampilan tinggi juga mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Opsi D ini bertentangan dengan teks. Teks menyatakan bahwa orang-orang dengan kemampuan rendah atau orang-orang dengan keterampilan yang kurang itu akan menganggur. Sementara opsi D mengatakan orang-orang dengan keterampilan tinggi mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sehingga ini secara tidak langsung bertentangan dengan pendapat ekonom tersebut. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 6. Pada masa kolonial Belanda, teh asal Priangan jadi komoditas ekspor primadona. Petani di sini lebih sejahtera ketimbang petani di daerah tengah dan timur Pulau Jawa. Mereka juga memperoleh keistimewaan lantaran tidak terjamah sistem tanam paksa. Nyaris tak ada riak perlawanan penduduk selama era penjajahan abad ke-19. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar? Kita lihat, teks ini bercerita tentang kondisi Priangan, ya khususnya di bidang teh yang menjadi ekspor primadona. Atau teh asal Priangan ini berarti dijual atau diekspor ke banyak negara atau ke negara lain. Di sini katakan bahwa petani di Priangan ini sejahtera, bahkan pada masa penjajahan mereka mendapatkan keistimewaan dan tidak terjamah sistem tanam paksa. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan mencari opsi mana yang sesuai. Opsi A, tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dilakukan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Opsi A kurang tepat karena tadi di teks menyebutkan teks ini menyebutkan bahwa di Priangan tidak terjamah sistem tanam paksa. Sehingga opsi A kurang tepat. Opsi B, saat ini teh asal Priangan tidak lagi menjadi komoditas ekspor karena tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Opsi B ini tidak ada kaitannya dengan teks, karena teks tidak menyebutkan kondisi saat ini, tetapi pada masa kolonial Belanda. Opsi B sehingga menjadi salah. Opsi C, adanya sistem tanam paksa disebabkan oleh masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa tidak bisa melawan kolonialisme. Di teks ini, justru tidak terjadi tanam paksa di Priangan, sehingga C kurang tepat. Opsi D, masyarakat Priangan tidak mengalami tanam paksa, ini sudah sesuai, karena sudah menghasilkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Ini sangat mungkin, karena memang di zaman kolonialisme sudah terjadi ekspor tanam paksa atau teh yang dari Priangan itu dijual ke luar negeri. Sehingga mungkin saja menghasilkan keuntungan bagi pemerintah kolonial, makanya daerah Priangan itu tidak mengalami sistem tanam paksa. Opsi E, keistimewaan yang diperoleh masyarakat Priangan menyebabkan perlawanan dari berbagai pihak di seluruh Nusantara. Ini tidak ada kaitannya ya, perlawanan di seluruh wilayah Nusantara dengan keistimewaan dari masyarakat Priangan. Sehingga dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 7. Syarat menjadi teknisi di perusahaan A adalah harus memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan mesin dan menguasai bahasa Korea. Beberapa mahasiswa teknik menguasai bahasa Korea. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks adalah semua mahasiswa teknik mesin adalah calon teknisi di perusahaan A. Kalau kita lihat, syarat untuk menjadi teknisi itu ada dua. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan mesin dan menguasai bahasa Korea. Sementara, beberapa mahasiswa teknik mesin menguasai bahasa Korea. Teks ini tidak menyebutkan apakah mereka juga memiliki pengetahuan tentang mesin atau tidak, sehingga kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan mereka semua adalah calon teknisi di perusahaan A. Dengan demikian, jawaban atau kesimpulan tersebut bernilai salah, karena syaratnya tidak terpenuhi. Soal nomor 8. Negasi dari belajar tidak mengasyikan atau membosankan adalah untuk membuat negasi dari suatu pernyataan, kita tinggal membuat versi kebalikannya. Kalau dikatakan belajar tidak mengasyikan, berarti kebalikannya adalah belajar mengasyikan. Lalu negasi dari kata atau adalah dan. Pernyataan berikutnya membosankan. Negasi dari membosankan adalah tidak membosankan. Kita lihat mana kalimat yang mirip dengan pernyataan tersebut. A. Belajar mengasyikan atau salah. Belajar mengasyikan atau salah. C. Belajar tidak mengasyikan salah. D. Belajar tidak mengasyikan salah. E. Belajar mengasyikan dan tidak membosankan. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan subtes penalaran umum tryout UTBK? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja ya ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan